Jadi kalau misalnya biayanya cukup mahal, di atas puluhan juta, sampai dengan 85 juga ada ya biaya sekali perawatan tuh. Bahkan ada yang membayar sampai 85 juta. Terima kasih Pak Ade dan Bapak Direktur Reskrimum dan Ibu Kasubdit Renakta dari Polda Metro Jaya. Perkenalkan sebelumnya saya Atwir Lani Ritonga, biasa saya dipanggil Lani Ritonga, selaku PLT Asisten Deputi Pelayanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Yang tentunya dalam rilis pada sore hari ini yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat menyayangkan terjadinya kasus tindak pidana perdagangan orang di mana menimpa para korban, salah satu diantaranya adalah anak begitu ya. Dan tentunya ini menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa latar belakang terjadinya kasus tindak pidana perdagangan orang, khususnya anak gitu ya, ini disebabkan terjadinya faktor-faktor antara lain adalah kurangnya pengawasan dan pengasuhan orang tua. Sehingga salah satu korban yang tadi disampaikan bisa sampai pada satu titik di mana anak itu juga mendapatkan sabotase untuk data ininya ya, data kependudukannya. Sehingga hal ini juga menjadi kewaspadaan bagi kita semua, lingkungan dan masyarakat, para orang tua, di mana mungkin faktornya salah satu lagi adalah anak ini masih berada pada usia remaja. Tentunya di mana usia ini usia yang sangat krusial, yang dalam kondisi yang belum stabil, emosi yang masih kadang berubah-ubah, sehingga dan faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab dari berbagai macam kasus tindak pidana perdagangan orang yang sudah kami tangani. Dan ini tentunya harus ada penguatan bagi anak ketika sudah menjadi korban, terutama untuk mendapatkan pendampingan yang komprehensif, mulai dari asesmen psikologis, kemudian fasilitasi untuk pemulihan kesehatan, serta pendampingan dari proses hukum. Karena tentu saja perlakuan terhadap anak yang mengalami atau menjadi korban tindak pidana perdagangan orang berbeda dengan usia dewasa. Dan yang paling penting adalah ketika anak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang ini berbeda dengan anak korban kekerasan lainnya. Bisa saja kemungkinan untuk kembali lagi pada lingkungan ini sangat besar sekali. Sehingga rehabilitasi dan reintegrasi ketika dia kembali ke lingkungan sosial itu harus betul-betul dapat dipastikan. Kami tentunya Kementerian PPPA sebagai anggota dari gugus tugas tindak pidana perdagangan orang yang mendorong upaya pencegahan dan penanganan, tentunya berkoordinasi dengan 26 kementerian lembaga lain, sangat concern untuk kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang. Dan kami mengapresiasi sekali upaya dari Polda Metro Jaya dan respon cekatan dari tim penyidik atas keberhasilan untuk menahan tersangka gitu ya, dan tentunya upaya kita tidak akan bisa berhenti sampai sini karena ada upaya-upaya pemulihan terutama bagi perempuan dan anak yang tadi memerlukan perlindungan khusus. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Lina atas arahan. Bu Lani, mohon maaf lahir batin Bu. Bu Lani kebalik ya, mohon maaf Bu. Selanjutnya dari Pemprov DKI kami persilakan. Udah sering ketemu. Udah 6 kali ketemu. Mohon maaf Bu. Mohon izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, kemudian Bapak Kabid Humas Polda Metro Jaya, Ibu Kasubdit Renakta beserta tim penyidik, kemudian Ibu Lani dari PLT Asdep layanan yang memerlukan perlindungan khusus Kementerian PPPA dan seluruh awak media yang saya hormati. Perkenalkan, saya Ibu Yuni Surbakti
selaku Kasubag TU UPT Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi DKI Jakarta. Mohon izin pada kesempatan ini kami mewakili Bapak Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta, di mana UPT kami ini berada di bawah koordinasi Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta. Bapak Kepala Dinas menyampaikan apresiasi kepada Polda Metro Jaya beserta jajarannya yang telah bergerak cepat mengungkap kasus dugaan TPPO dengan modus mail order bride. Nah, sejak awal kami telah dilibatkan, ini berdasarkan surat rujukan kepada kami, ini terdapat satu korban berusia anak, kemudian satu orang korban perempuan yang TKP-nya berada di wilayah Jakarta. Dinas PPAPP melalui UPT PPPA Provinsi DKI Jakarta telah memberikan layanan terhadap kasus ini. Yang pertama, ini kami telah melakukan asesmen kasus dan identifikasi kebutuhan korban. Kemudian yang kedua, kami juga melakukan analisis risiko dan menempatkan korban di rumah perlindungan guna mengkondisikan agar korban steril dari pengaruh pihak lain sehingga korban dapat secara objektif memberikan keterangan serta berkomitmen dalam proses hukum. Nah, selanjutnya juga kami telah melakukan pendampingan di kepolisian, kemudian pendampingan visum et repertum, kemudian juga kami sudah melakukan konsultasi hukum, pemeriksaan psikologis, kemudian pendampingan medis terkait pemeriksaan kesehatan korban, dan juga pengajuan terlindung LPSK dan akses hak restitusi. Nah, untuk selanjutnya, ini kami akan terus melakukan pendampingan, penanganan, perlindungan, serta berkoordinasi dengan pihak-pihak lain dalam rangka pemenuhan hak kepada korban. Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Dinas PPAPP melalui UPT Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak DKI Jakarta meliputi pendampingan proses hukum lanjutan terhadap korban sesuai dengan prosedur hukum, kemudian pemeriksaan psikologis lanjutan, kemudian juga koordinasi dan fasilitasi pemenuhan hak pendidikan, kesehatan, psikososial, dan atau mengakseskan program penguatan resiliensi bagi korban sebagai support dalam persoalan yang dialami oleh korban. Kami juga mendorong dan mendukung langkah proses penegakan hukum dan siap berkolaborasi untuk kepentingan terbaik bagi korban dan mencegah keberulangan kasus. Kami mengedepankan perlindungan terhadap korban. Kami menghimbau kepada media, masyarakat dan lingkungan di sekitar korban untuk bersama-sama melindungi korban dan keluarganya, menghargai privasi mereka, serta memberi dukungan terhadap mereka agar terus memproses permasalahan ini sesuai aturan hukum yang berlaku. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu. Baik rekan-rekan, selanjutnya kami persilakan kepada rekan-rekan jurnalis yang ingin melakukan pendalaman terkait apa yang sudah dijelaskan oleh beliau bertiga ya. Silakan, mohon bantuan sound system, kemudian pertanyaan dari Mas dan Mbak ditujukan kemana ya? Terkait dengan Ria Beauty ya. Untuk penanganan kecantikan ini, kita mungkin akan ke TKP ke Malang untuk RTL selanjutnya dan mungkin akan berkoordinasi dengan Polda setempat. Yang satu lagi apa? Udah ada konsumen yang dirugikan. Oh ya, kalau konsumen perawatan ini kan cocok-cocokan ya. Ada yang cocok, ada yang enggak. Jadi sebagian orang mempunyai dampak efek dari dermarolol tersebut sampai dengan perlukaan. Korbannya banyak dan kami selalu membuka peluang bagi korban untuk melaporkan hal tersebut di unit 1 Renakta
Polda Metro. Ya. Terus yang untuk TPPO yang mulia udah selesai? Yang pihak hotel tahu nggak? Pihak Ada- hotel, ada- oke. Untuk pihak hotel tidak tahu sama sekali karena posisinya dia menyewa kamar suite dan memasukkan orang menunggu di ruang tamu. Jadi untuk tindakannya dilakukan di kamar dan itu kan tidak lama. Untuk satu orang kan tidak terlalu lama penanganannya. Jadi untuk pihak hotel itu nggak terlalu curiga sama perbuatan tersebut. Tapi nanti akan didalami apakah Ria ini sering memesan selama 5 tahun terakhir nih dia memesan di hotel tersebut. Nanti kita akan dalami kembali. Untuk yang TPPO memang sudah banyak yang dikirimkan ke Cina. Untuk datanya kita belum bisa sampaikan karena belum ada yang fix. Dia hanya menyatakan sudah beberapa orang tapi tidak mau memberitahukan data yang fix ke kita. Mungkin kami akan pengembangan kembali terkait TPPO tersebut, mail order bed itu, dan akan kami sampaikan kembali ke pihak media. Untuk bagaimana mencari mangsanya itu gimana, Mbak? Modus pencarian. Oh iya, modusnya mereka itu kan sudah ada jaringan tersendiri ya. Jadi via WeChat, Media sosial. ya media sosial. Mereka melakukan chattingan dari pihak Indonesia maupun dari pihak yang dari Cinanya. Menawarkan beberapa orang perempuan warga negara Indonesia dan akhirnya jika cocok bayar dan mereka akan menjemput sendiri ke Indonesia karena akan dilakukan perkawinan di sini secara siri. Baru dibawa lagi ke Cina pengantinnya. Jadi kelihatannya seperti resmi ya, maksudnya datang mengunjungi orang tua, minta izin dan melakukan kawin siri. Tapi di balik itu semua pihak ketiganya itu mendapatkan keuntungan. Dan bukan cuma sedikit ya, lumayan loh. Hampir 100-an gitu untuk tiap orangnya. Cukup? Oke, Mbak. Baik, silakan. Kan secara resmi ya kepada kita. Maksudnya kita membuka peluang untuk mereka melapor ke kita. Jadi akan kita data, mungkin posko unit 1 akan kita buka untuk korban-korbannya dengan membawa administrasi yang lengkap seperti bukti pembayaran, KTP, terus foto-foto dan lain-lain. Karena dia kan mengaku selaku korban ya. Jumlahnya kalau saya ikutin dari media sosial ahli-ahli kecantikan yang resmi itu banyak sekali ya yang komentar, cuman kita belum pastikan mereka itu korban atau memang pansos saja gitu. Terus yang biaya perawatan, perawatannya banyak ya, ada yang dilakukan di muka, ada yang dilakukan di tangan, bahkan di kemaluan dan anus pun juga ada. Untuk harganya sangat lumayan mahal ya. Yang di muka saja itu kita membayar itu 15 juta per sekali treatment, minimal. 15 juta, bayangkan kalau misalnya satu hari bisa dilakukan untuk 12 sampai 15, berarti omsetnya itu ya bisa sampai 200-an juta. Itu belum lagi menggunakan produk-produk yang mungkin mengandung gold, emas. Untuk kecantikan kan ada yang mengandung emas, apa yang lain gitu. Jadi kalau misalnya biaya-biayanya cukup mahal, di atas puluhan juta, sampai dengan 85 juga ada ya biaya sekali perawatan tuh. Bahkan ada yang membayar sampai 85 juta.